Halo teman-teman muda yang cerdas, selamat datang di ruang diskusi edukatif untuk masa depan pendidikan Indonesia. Saya Indah Nolowala dan hari ini kita akan membahas satu topik krusial yang mungkin tak jauh dari aktivitas kita sehari-hari. Dengan bertema, peran media dan teknologi dalam pendidikan sekolah dasar. Tahun 2025 membawa banyak perubahan, termasuk di dunia pendidikan. Tahukah kamu bahwa kita hampir 60% sekolah dasar di Indonesia telah menggunakan platform digital dalam proses belajar mengajar? Tapi apakah semua anak sudah benar-benar mendapat manfaat dari itu? Nah, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Saya Leonora Mahfori. Selamat datang di podcast edukasi ya Kak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja atau? Baik. Oh, syukur ya, baik-baik saja ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang peran teknologi dalam pendidikan sekolah dasar ya Kak ya. Kita langsung saja ya Kak ya. Ya. Kali ini banyak yang bilang bahwa teknologi itu mempermudah segalanya, tapi seperti apa sih kondisi real pendidikan di sekolah dasar kita saat ini? Ya baik, terima kasih Kak Inde. Memang tahun 2025 ini Indonesia mengalami lonjakan yang sangat tinggi dalam pemanfaatan teknologi di sekolah dasar. Namun ada 3 tantangan besar masalah yang kita hadapi dalam penggunaan teknologi pada pendidikan saat ini. Yang pertama itu adalah kesenjangan akses. Nah, kesenjangan akses ini di mana masih terdapat banyak sekolah-sekolah di daerah yang terpencil yang kesulitan dalam mengakses internet. Yang kedua itu adalah kualitas konten digital. Nah, tidak semua materi daring itu dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu adalah kesiapan guru. Nah, banyak guru yang masih belajar mengintegrasikan dalam penggunaan teknologi ke dalam pedagogi mereka atau ke dalam pembuatan materi yang berbasis digital dan juga lain-lain. Oh, jadi bukan cuma soal tentang tablet atau koneksi ya, tapi bagaimana teknologi digunakan secara efektif ya Kak? Iya, betul sekali. Kita tidak hanya berbicara soal infrastruktur saja, soal pembangunan sekolah saja, tetapi bagaimana kita juga harus tahu tentang literasi digital bagi guru dan juga siswa. Nah, kalau boleh disederhanakan, apa sih peran kunci media dan teknologi dalam pendidikan sekolah dasar yang paling signifikan Kak? Itu ada 3 peran utama dalam yang menjadi peran kunci media dan teknologi. Yang pertama itu adalah aksesibilitas. Nah, teknologi membuka peluang belajar kapan saja dan di mana saja. Misalnya anak di pelosok dia bisa mempelajari materi yang sama dengan anak-anak yang ada di Jakarta, atau yang Indonesia Timur bisa juga mempelajari materi yang ada di Indonesia bagian Barat. Yang kedua itu adalah interaktivitas. Nah, dengan media interaktif seperti video pembelajaran, video animasi atau aplikasi edukatif seperti Canva, atau bisa menggunakan situs-situs seperti Kahoot ya? Iya, Kahoot. Itu anak-anak kan mereka belajarnya jadi lebih menyenangkan dengan media interaktif yang ada. Yang ketiga itu adalah partisipasi aktif. Nah, siswa di sini dia menjadi subjek bukan menjadi objek. Nah, mereka bisa membuat konten, menjawab kuis daring atau bahkan berdiskusi lewat
forum virtual. Oh, jadi sangat menarik ya kakak. Ya. Jadi siswa bukan hanya pasif duduk dan mendengar guru ya, seperti. Benar, saudara. Benar sekali. Jadi siswa tidak hanya menerima materi saja, tetapi mereka juga menjadi produsen dalam produsen pengetahuan juga. Jadi tidak hanya menerima dari guru saja, tetapi mereka juga harus belajar bagaimana menjadi pembuat pengetahuan yang baru. Sekarang kita lanjut ya kak, berbicara tentang media digital yang digunakan di sekolah dasar. Kalau kita bicara tentang soal media digital, ya kira-kira bentuk nyata seperti apa sih untuk penerapannya di sekolah dasar seperti itu kak? Ada banyak ya, misalnya itu seperti platform pembelajaran seperti Rumah Belajar dan Merdeka Belajar, video pembelajaran di YouTube edukasi ya. Yang ketiga itu aplikasi edukatif seperti Senios, Speaker, dan juga Ruang Guru ya, yang sudah hampir digunakan di berbagai wilayah dengan aplikasi Ruang Guru ini. Yang keempat itu adalah game edukatif untuk latihan matematika atau bahasa. Oh ya baik kak, kan kita tahu juga bahwa anak-anak zaman sekarang kan zaman-zaman Gen Z gitu ya kak ya. Jadi pasti suka yang visual dan interaktif ya. Iya betul sekali. Karena media seperti ini menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Jadi mereka yang lebih visual dan kinestetik juga bisa dengan adanya media virtual atau media belajar yang digital ini. Tapi tantangannya adalah bagaimana guru memilah media yang tepat dan sesuai dengan konteks siswa. Yang pembahasan berikutnya adalah media sebagai alat transformasi sosial gitu. Membahas tentang media sebagai alat transformasi sosial. Nah, tadi kan Kak Lili sudah sempat singgung tentang transformasi sosial. Bisa kakak jelaskan lebih jauh supaya lebih dipahami gitu kak? Jadi untuk media dan teknologi. Jadi media dan teknologi ini bukan hanya sebagai alat bantu mengajar, tetapi dapat juga mengangkat isu keadilan pendidikan seperti ketimpangan akses, mendorong keterlibatan orang tua melalui grup WhatsApp sekolah atau YouTube sekolah, membangun kesadaran literasi media digital sejak dini agar anak tidak mudah termakan hoax. Oh ya. Jadi sebenarnya media juga berperan dalam membentuk nilai dan karakter anak sejak SD ya, seperti begitu. Dan ini sangat sesuai dengan pandangan dari Maxwell dan Students yang menyebutkan media sebagai agen sosial. Anak belajar bukan cuma dari buku, tapi dari lingkungan digital mereka. Berikut lah kak ya. Peran pendidikan berbasis komunitas. Di sini Kakak Lili, selain teknologi dan media digital, belakang ini juga kan banyak dibicarakan soal pendidikan berbasis komunitas. Mungkin banyak yang belum paham tentang pendidikan berbasis komunitas ya kak ya. Jadi bisa dijelaskan apa sih maksud dari pendekatan tersebut kak? Tentu Kak Indah. Jadi kegiatan pendidikan berbasis komunitas itu adalah suatu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dan dari proses belajar. Nah, ia berangkat dari ini berangkat dari keyakinan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari ruang kelas atau institusi formal, tetapi juga informal dan pengalaman kehidupan sehari-hari anak di masyarakat.
Oh, jadi berarti bahwa masyarakat lokal mempunyai peran penting ya di dalam ulang. Peran penting dalam komunitas pendekatan Masyarakat lokal tidak dalam pendekatan proses belajar. 1, 2, 3. Jadi sangat penting ya berarti masyarakat lokal sangat berperan penting ya di dalam pendekatan proses belajar ya Kak. Iya, betul sekali. Sekali kaidah itu komunitas itu merupakan sumber belajar yang kaya dan autentik. Nah, anak-anak bisa belajar dari pengalaman mereka, yang pengalaman bisa belajar dari pengalaman sehari-hari yang dia dapat di kehidupan masyarakat. Nah, dan ini selaras dengan pemikiran Freire, yaitu dia menyatakan bahwa pendidikan harus menjadi proses pembebasan melalui kesadaran kritis. Oh, jadi kan sudah dijelaskan bahwa komunitas merupakan sumber belajar yang kaya dan autentik. Yang menjadi pertanyaan saya itu apakah pendekatan ini relevan untuk pendidikan dasar, Kakak? Iya, sangat relevan. Karena sesuai dengan ahli Vygotsky, pembelajaran paling efektif itu terjadi lewat interaksi sosial dan konteks yang bermakna. Dari sinilah komunitas dia memiliki peran penting. Misalnya kegiatan kerja bakti, kunjungan usaha warga, atau diskusi kelompok menjadi bagian dari kurikulum hidup. Nah, ini menghubungkan pengetahuan akademik dengan praktik nyata. Jadi anak-anak dia bisa langsung tidak hanya mendapat materi dari sekolah saja, tetapi dengan turun langsung ke kehidupan nyata atau melalui kehidupan masyarakat ini, anak-anak memiliki pengalaman yang lebih nyata. Nah, lalu bagaimana dengan nilai-nilai lokal yang sudah di dalam kehidupan masyarakat tersebut? Nah, inilah yang menjadi kekuatan dari pendekatan ini, pendekatan dari berbasis komunitas ini ya. Nah, bahasa daerah, tradisi, dan juga kearifan lokal dijadikan bagian dari proses belajar. Ini memperkuat identitas budaya siswa ya. Jadi siswa juga tidak hanya belajar seperti kayak dia belajar bahasa Indonesia, tidak di materi bahasa Indonesia, tapi bisa juga dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada pada daerah dia. Nah, ini juga menjadi pelestarian budaya lokal lewat pendidikan, dan itu sangat penting dan untuk berkelanjutan ke depannya. Lalu apakah pendekatan ini mendukung keadilan sosial, Kak? Sangat bisa ya, karena ketika komunitas ikut merancang kegiatan pendidikan, nah prosesnya menjadi lebih inklusif dan demokratis. Nah, anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dia yang berbeda ya, punya kesempatan belajar yang sama. Bahkan pendekatan ini mampu menumbuhkan wirausaha lokal, keterampilan hidup, dan kemandirian ekonomi. Jadi sangat bagus dan sangat luar biasa ya Kak. Jadi ini kan tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga membangun solidaritas antara peserta didik dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar mereka, seperti gitu kan. Ya, karena pendidikan berbasis komunitas itu dia memperkuat hubungan antar generasi, memperkuat media modal sosial, dan membangun tanggung jawab kolektif. Bahkan proses evaluasinya pun melibatkan warga, bukan hanya guru. Jadi sangat partisipatifnya sangat kuat. Jadi apakah teknologi ini juga bisa digabungkan ke dalam model tersebut ya Kak? Ya bisa ya tentu, tapi perlu sensitivitas budaya dan konteks lokal. Nah, teknologi bisa digunakan untuk mendokumentasikan budaya, memperluas akses belajar, bahkan mendorong kolaborasi lintas generasi ya, seperti anak dan orang tua bisa belajar bersama.
Nah, asalkan digunakan secara bijak, teknologi bisa memperkuat bukan menggantikan hubungan sosial. Jadi kembali lagi yang menggunakan teknologi ini kembali lagi ke kita, bagaimana orang tua dapat juga dia mengawasi dan juga dia seperti mendampingi anaknya. Iya. Oh ya Kak, tadi kita sudah membahas tentang peran pendidikan berbasis komunitas. Di sini kita juga akan membahas lanjutannya lagi tentang pesan untuk generasi muda yang ada di luar sana, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Apalagi kan kita kan juga calon-calon guru ya Kak ya. Bagaimana kita menerapkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar seperti itu Kak. Ya. Baik Kak Lili, setelah tadi kita banyak bicara membahas tentang soal pendidikan berbasis komunitas, sekarang saya ingin mengajak kita mengulas kembali satu hal yang seringkali tidak disorot ya, tapi sangat pentingnya, itu peran lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Apakah Kakak melihat atau mendengar ya tren-tren ini di tahun 2025 ini atau tidak? Iya, tentu saja. Saat ini keterlibatan lembaga sosial itu dalam pembangunan masyarakat sangat diperlukan dan memang penting. Nah, terutama di bidang pendidikan. Lembaga sosial berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, menghadirkan solusi yang seringkali lebih cepat dan fleksibel, misalnya itu mendirikan sekolah gratis, kelas informal, atau menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, hal seperti ini sangat membantu ya memperluas akses pendidikan di Indonesia. Oh, menarik ya Kak. Jadi keterlibatan lembaga sosial dalam pembangunan masyarakat semakin penting itu kan, apalagi dalam pendidikan itu kan. Jadi mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai pelopor ya Kak ya. Betul sekali. Bahkan menurut penelitian dari Sutrisno tahun 2012 itu, keberadaan lembaga sosial mampu mengurangi beban negara dan layanan pendidikan. Dan kelebihan mereka adalah pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal. Nah, mereka seringkali bekerja langsung dengan masyarakat original, memahami kebutuhan dan merancang program yang lebih tepat sasaran. Lalu bagaimana dengan dunia usaha Kak? Apakah tren CSR makin mengarah ke pendidikan Kak, atau bagaimana? Ya, kayaknya dari CSR dari perusahaan sekarang bukan hanya soal tanam bom atau pembagian sembako saja, tetapi sudah bergerak ke arah pembangunan berkelanjutan. Banyak perusahaan membangun infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah atau gedung-gedung informal untuk belajar ya, atau ruang belajar, juga menyumbang buku, bahkan melatih guru. Nah, menurut Kartika tahun 2020, hal ini meningkatkan citra perusahaan dan juga menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap dipakai. Jadi ini ada manfaat dua arah atau manfaat kembali. Apakah dunia usaha atau perusahaan-perusahaan tersebut juga berkolaborasi langsung ya, atau gimana Kak? Iya ya, sangat
eh, sangat banyak program CSR yang bermitra dengan lembaga sosial. Nah, keluarga sini menggabungkan kekuatan dana dari perusahaan dengan pemahaman lokal dan juga lembaga sosial. Nah, sebenarnya tahun 2021 menyebutkan bahwa kemitraan seperti ini menghasilkan efektivitas yang jauh lebih tinggi dalam pelaksanaan program sosial. Oh ya, jadi saya juga yakin bahwa ini tidak akan berhenti di dunia pendidikan saja, tapi ada berkelanjutannya seperti itu. Tepat sekali ya, karena mereka juga aktif di bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, bahkan advokasi kebijakan. Misalnya ada lembaga sosial yang melatih perempuan kepala keluarga menjadi pengusaha mikro. Nah, sementara perusahaan mendukung mereka melalui pelatihan keuangan dan akses pasar. Nah, ini adalah contoh nyata sinergi yang berdampak langsung. Sejauh saya juga pernah melihat bahwa beberapa perusahaan besar menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis di desa-desa yang banyak ya, di desa-desa saja di NTT, apalagi di Lembata kan juga terjadi seperti begitu. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kegiatan gratis di desa-desa, seperti pengobatan gratis ya. Apakah itu juga termasuk dalam program sosial, Kak? Iya betul. Kalau itu ya betul sekali, dan itu memang sangat efektif ya, apalagi dari inisiatif kesehatan dari perusahaan itu melalui CSR ini sangat membantu menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Program seperti ini juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan. Nah, jadi apakah juga bahwa digitalisasi juga mempunyai peran penting atau mempunyai peran penting dalam mendukung kolaborasi tersebut, Kak? Sangat besar ya. Lembaga sosial sekarang bisa memanfaatkan media digital untuk kampanye, pelaporan program, dan pendalaman dana. Begitu pula perusahaan mereka menggunakan platform digital untuk transparansi dan membangun citra positif. Nah, ini menekankan bahwa ini sudah sangat memperluas jangkauan dan partisipasi warga secara visual. Nah, jadi dari pembicaraan tadi ya, saya bisa simpulkan bahwa masa depan pendidikan di Indonesia termasuk komunitas-komunitas lokal akan sangat ditentukan atau sangat dibutuhkan. Nah, jadi saya bisa simpulkan ya, Kak, bahwa masa depan pendidikan sekolah dasar di Indonesia termasuk komunitas-komunitas lokal akan sangat ditentukan oleh kekuatan kolaborasi antara lembaga sosial, dunia usaha, sekolah dan warga itu sendiri ya, Kak ya. Ya betul sekali. Jadi kita sedang bergerak menuju pembangunan kolaboratif. Nah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat bukan lagi bekerja secara terpisah, melainkan saling bekerja sama dan berkolaborasi dan saling melengkapi dalam pembangunan akan masa depan pendidikan di Indonesia. Baik sekali ya, Kakak, banyak penjelasan, banyak ide-ide atau banyak masukannya tentang yang kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, apa pesan Kakak untuk teman-teman muda usia atau generasi-generasi penerus bangsa ya, apa dunia pendidikan ya, yang akan menonton ini, Kakak? Baik, terima kasih. Mungkin tidak banyak, hanya beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton, yaitu yang pertama adalah kita harus memanfaatkan teknologi untuk berbagai ilmu, bukan hanya konsumsi liburan saja. Yang kedua itu adalah dukung adik-adik atau anak-anak sekitar untuk belajar lewat media media digital yang sehat dan juga positif. Yang ketiga, yang paling penting adalah kita harus mengambil bagian dari ekosistem pendidikan
dan jadilah generasi yang kritis, kreatif dan juga kolaboratif. Ya, luar biasa sekali ya Kak ya, untuk penjelasannya ini hari ya. Dari diskusi hari ini, dari diskusi kita hari ini kan, kita belajar banyak bahwa media dan teknologi bukan hanya tentang gadget, tetapi soal bagaimana kita menggunakannya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Apalagi kan kita kan generasi bangsa yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita ya kan. Nah, terima kasih juga untuk Kakak Lively atas waktunya dan kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang siap menonton. Ya, sangat luar biasa sekali karena banyak sekali hal-hal yang harus kita dengar dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita adalah salah satu generasi bangsa yang kaya. Nah, sampai di sini, sampai jumpa di podcast berikutnya yang sangat terinspirasi kehidupan kita. Terima kasih, salam edukasi. Pak Lori, duduk sini dulu. Ini mungkin merah demam. Halo teman-teman muda yang cerdas, selamat datang. Bahwa Jalan gak? Kok buka merah jalan boleh Novi? Kalau tema peran media dan teknologi dalam pendidikan sekolah dasar. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber. Nah, di usia sekolah dasar yang menjadi pondasi awal membentukkan karakter dan kemampuan anak, peran keluarga menjadi sangat penting. Lalu apa saja sih bentuk